Kalau ada orang paling sulit diberitahu, maka penjudilah jawabannya. Sekarang rungkat, besok main lagi. Katanya hari ini nasibnya jelek, padahal yang jelek kelakuannya. Bukannya tobat malah main sekali lagi. Pas udah rungkat, baru ribet nyusahin teman sama keluarga. Olah mas, blok. Nah, kalau kalian merasa sudah ingin tobat tapi semesta seolah tidak pernah mendukung usaha kalian, video ini mungkin bisa jadi jawabannya. Karena ada satu manusia yang batunya minta ampun. Dan saat dia sudah merasa kehabisan modal, pikirannya mulai liar dan mencoba untuk... lah cocoknya aneh tenan kelakuanmu. Yaudahlah, langsung aja. Jadi begini ceritanya. Darah judi mengalir deras dalam darahnya. Katanya, nggak judi sehari bisa alergi berhari-hari. Katanya, jika tubuh manusia isinya 70% air, mbak-mbak satu ini isinya chip kasino. Nggak cuma 70%, tapi 100%. Semua hidupnya diisi dengan judi, dan judi. Mau poker kek, mahjong kek, blackjack, bakarat, judi bola, semua udah dia coba. Kalau bahasa Gen Z-nya, pekerjaannya adalah full-time penjudi handal. Sisanya, nganggur. Nah, begitulah kira-kira profil singkat dari Chia. Prinsipnya satu, semakin lama berjudi, maka kemenangan adalah hal yang pasti. Tapi, apa yang diharapkan dari judi? Karena endingnya, ya pasti sama, rungkat total. Chia kehabisan modal. Saking seringnya ia kehabisan modal, Chia sampai berteman dengan si peminjam modal yang ada di kasino. Chia sebenarnya sudah diperingatkan untuk tidak berjudi lagi. Tapi semua nasihat itu terasa percuma. Dan saat Chia tidak mendapat modal, ia punya satu ide jenius. 我要賭錢，冇人可以阻到我。碰瓷死遠啲啊！ Pria gagah yang menyelamatkan Chia tadi adalah Chuen Sanjing. Tapi kita panggil aja, siapa kali ini ya? Benny. Pria berumur nyaris 30 tahun yang pekerjaan sehari-harinya adalah melanjutkan usaha keluarganya yang menjual buah kering dan manisan asal Hong Kong. Tapi sekarang tokonya sedang kolaps. Toko Chuen Ke dulunya adalah pusat oleh-oleh besar di Hong Kong, tapi sekarang lebih sering sepinya daripada ramainya. Demi sedikit menenangkan hati Chia, Benny pun memberi sedikit produk dari tokonya. Walaupun kata Chia rasanya agak kemanisan, tapi Chia senang dengan perlakuan Benny padanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Chia duga dari Benny, dan itu adalah kebiasaannya dalam melaporkan setiap penjudi yang ada di jalanan kepada polisi. Chia jelas langsung ketar-ketir dan takut kalau Benny juga akan melaporkannya. Chia tidak lagi bisa jujur pada Benny. Chia yang awalnya bilang kalau hobinya adalah main kartu, sekarang ia ralat. Katanya hobinya adalah main kartu tapi tarot, dan pekerjaan sehari-harinya adalah menganalisis data. Ya, dua alasan yang tidak nyambung, Mbak Chia. Walaupun begitu, dalam hati kecilnya, Chia tetap saja kagum dan menaruh hati pada Benny. Dan saat Benny langsung mengajaknya nikah, Chia hanya angguk-angguk kepala dan menerima lamarannya. Cocoknya kok cepat mencok. OK 啊，影得啦，唔該。Pernikahan Benny dan Chia sebenarnya tidak terlalu disetujui oleh Vio, adik kandung Benny. Vio merasa kalau Chia bukanlah orang baik dan ia selalu menaruh curiga pada kakak iparnya. Tapi di mata Benny, Chia adalah pasangan yang tepat dan ia akan selalu mencintai Chia sepenuh hatinya. Di sisi lain, Chia juga masih belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Andra sebagai adiknya tidak menyangka kalau kakaknya kini benar-benar meninggalkan judinya dan membangun rumah tangga yang utuh bersama Benny. Ya, walaupun sebenarnya tangannya masih gatal ingin berjudi, apalagi saat melihat keluarga Benny ingin bermain mahjong bersama-sama. 三缺一，三缺一。我嚟啊，我嚟啊！家姐，呢啲係我嚟啊嘛，你煮飯噶嘛。唔好賭錢啊！我報警㗎，屋企人都冇情講啊！ Benny memang tipe laki-laki dewan wanita. Selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga adalah prinsipnya. Bahkan untuk urusan kado pada kakeknya saja, Benny memberinya smartwatch kepada sang kakek yang sudah mulai pikun. Jadi jika terjadi apa-apa, Benny bisa mencarinya dengan cepat.
Tapi apapun yang terjadi di depan matanya, yang ada di kepala Chia tetaplah kasino dengan segala suara Mahyong yang terus berputar di kepalanya. Bahkan Chia sampai mulai berhalusinasi hal yang tidak-tidak. 恭祝你豐壽Hubungan keluarga di antara Benny dan Chia sebenarnya baik-baik saja. Benny masih menjalankan toko Cuenke dan juga mencoba mengembalikan kejayaan usaha keluarga yang sudah ada sejak zaman kakek moyangnya. Sementara Chia ya dia menjadi ibu rumah tangga, sekaligus menjadi perawat pribadi untuk kakek Benny. Memastikan obatnya diminum tepat waktu dan mengajaknya keluar bermain agar tidak suntuk di rumah terus. Tapi sayangnya Chia tidak berada di tempat yang tepat. Di sana ia mendengar kalau ada dewa judi overpower yang tidak terkalahkan oleh siapa saja yang ada di sana. Ego Chia pun tertantang untuk menguji kemampuannya. Ia minta sang kakek untuk tidak pergi kemana-mana sebentar saja, karena ia akan segera kembali setelah. Fasan. 一共贏你16注，好意頭啊！圈卡牌。 Ternyata Chia sudah tidak sejago itu. Ia bahkan harus kalah melawan penjudi jalanan sekalipun sudah mengeluarkan trik rahasianya. Namun lawannya tadi memperingatkan. Dia memperingatkan Chia agar dia berhenti berjudi. Keberuntungannya di meja judi mungkin sudah habis dan sudah dipindah ke tempat lain. Chia jelas tidak mempedulikan ucapan tadi. Satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah kakek Benny yang tiba-tiba ada di kerumunan penonton. Chia jelas panik dan takut kedoknya terbongkar. Tapi karena Chia tahu kalau kakek Benny sudah mulai pikun, jadi Chia terus-terusan mensugesti kalau kejadian Chia berjudi tadi tidak pernah ada dan kakeknya harus segera melupakannya. Makan malam hari ini tidak setenang malam biasanya. Kebohongan Chia tadi membuatnya panik sendiri. Namun semua obrolan terasa tenang saat Benny mulai memuji masakan pertama Chia yang ternyata enak. Ya, walaupun kata Vio tidak. Tapi semua ketenangan itu hilang saat kakek Benny mulai ingat apa yang terjadi sore tadi. 賭錢啊！ 賭錢？阿哥最憎人賭錢嘅喎，點會啊？ Chia jelas panik. Ia coba berkelit kalau mereka hanya bermain basket saja di lapangan. Tapi semuanya semakin memburuk saat tiba-tiba ada tetangga yang datang dan memberikan set Mahyong miliknya pada Chia. Katanya Chia mau main Mahyong, maka dari itu ia meminjaminya. Vio semakin mencecarnya. Benny mulai dia memperhatikan istrinya menjelaskan semuanya. Untungnya Chia bisa berkelit. Ia bilang kalau tadi hanya melihat orang main poker dan tidak ada judi di sana. Cuma main-main biasa aja. Benny pun percaya penuh pada istrinya dan memilih tidak menjadikan ini sebuah masalah besar. Ya, walaupun semua terlihat baik-baik saja, tapi ekspresi dan muka panik Chia tetap saja sulit hilang dari wajahnya. Chia sebenarnya ingin jujur, tapi ia tidak berani mengungkapkan semua dan ia juga takut kalau Benny akan meninggalkannya nanti. Saking paniknya Chia, tiba-tiba cincinnya hilang begitu saja. 你講笑咋嘛？揾到啦！仲笑。 Panik sih tetap. Tapi apakah Chia lantas berhenti begitu saja? Jelas tidak. Saat Benny mulai tertidur pulas, disitulah parlay bola Chia terabas. Dan saat Chia mulai memilih taruhan mana yang akan ia pasang, ia tiba-tiba ingat kembali niatannya untuk tidak lagi berjudi. Dan setelahnya, tiba-tiba ada chat masuk di HP-nya. Sebuah layanan berhenti judi yang sangat cocok untuk Chia. Chia pun langsung menghubungi nomor tadi. Dan tanpa basa-basi, Chia ingin mengikuti kelasnya. Walau tangannya masih terus bermain kartu untuk menenangkan rasa gatalnya, tapi ia benar-benar berminat untuk berhenti judi karena suaminya. Besoknya, Chia langsung datang ke kelas yang dimaksud. Di sana ada beberapa pecandu judi yang punya niatan sama. Semua peserta diminta menggunakan gelang karet. Dan setiap tangan mereka gatal untuk berjudi lagi, mereka harus menyakiti tangan mereka dengan gelang karet itu. Tapi bentar, ini kok nggak dipakai gelangnya ya?
你睇唔到嘢㗎？係啊，我盲㗎。盲嘅都可以賭錢。 Ya Allah Mas, udah nggak bisa lihat malah dikurang-kurangin. Udah Mas, udah. Saya nggak kasihan, saya mau ketawa. Cia di sana berkumpul dengan para penjudi lainnya. Ada yang sama-sama jadi ibu rumah tangga dan ada juga pria tunanetra yang tadi. Mereka saling menceritakan keluh kesah, derita, bahkan bagaimana awal kecanduan mereka dimulai. Hingga akhirnya Cia mendapat gilirannya untuk bicara. Jadi, Cia sebenarnya adalah anak yatim yang hanya tinggal dengan ibunya yang seorang pecandu judi. Cia dan adiknya seringkali ditelantarkan begitu saja. Dan saat Cia ingin mencari ibunya hanya agar ia dan Andra bisa makan, Cia justru dimarahi. Dan ditambah, ia diminta untuk berjudi sekali saja. Kemenangan pertama yang jadi awal kecanduan Cia dan juga sekaligus kehilangan ibunya. Ibunya sempat jadi buruan polisi dan hingga kini ia tidak pernah kembali. Jadi Cia lanjut berjudi demi bisa memberi makan Andra hingga dewasa. Cia dulu sempat kalah, tapi Cia mendengar salah satu petuah dari orang asing. Makin lama kau berjudi, maka kemenangan adalah hal yang pasti. Kata-kata itulah yang terus Cia camkan. Namun setelah pernikahan dengan Benny, Cia sudah berniat untuk berhenti judi. Tapi seperti yang kita tahu, lebih mudah menggulingkan rezim daripada berhenti judi. Cia yang niatnya ingin ke pasar dan belanja untuk makan malam Benny, malah justru dihantui dengan halusinasi dan bayangan soal judi di setiap sudut pasarnya.係紅中同埋白板啊！I miss you so much。你快啲！ Prahara dan masalah tak hanya dilewati oleh Cia saja. Benny pun mengalami hal yang sama. Grafik penjualan menurun, dan solusi satu-satunya adalah memecat banyak karyawan dan hanya akan menyisakan kasirnya saja. Tapi sekarang yang jadi masalah, Benny tidak berani memecatnya. Pertimbangannya ada dua. Pertama, kasihan karena mereka sudah bekerja di sana sejak kakeknya masih bertugas. Tapi alasan masuk akalnya adalah takut. Iya, soalnya karyawannya lebih galak dari Benny. 攬炒，我要同拳記攬炒。華哥，無兩孤專。你冇咁激動啊！冇咁激動，係咪可以裁人啊？冇喎，冇喎，佢淨係話我表現好好。是咁 Q 懶，實啄你啦。唔係喎，加我人工喎。 Karena semua rencana awal Benny gagal total, si kasir pun lalu memilih untuk berkorban. Ia akan tetap bekerja di sana hingga semua berjalan normal tanpa dibayar sepeser pun. Namun Benny tak lantas menyerah begitu saja. Ia ingin mencoba cara promosi lain. Tapi karena dirasa terlalu kaku dan Gen Z tidak akan suka, Andra lalu membantunya dengan ide yang jauh lebih tidak biasa dan jauh lebih gila dibanding sebelumnya. 陳皮落嚟買啊！官踢 cut。 dan tenang gitu. Walau satu keluarga, masalah yang dilalui tetap berbeda-beda. Begitupun juga dengan Vio. Jika Benny harus berurusan dengan tokoh kakeknya, maka Vio harus berurusan dengan pria Cina setengah Korea yang ingin mendekatinya. 剪六巴頭喺度扮六巴。 Tadi memang ditolak, tapi takdirnya ternyata membawa Vio kembali bertemu mas-mas blasteran tadi. Vio awalnya tidak mengenalnya, tapi saat teman-temannya bilang kalau dia adalah sultan kaya raya dengan berbagai koleksi mobil sportnya, Vio pun berubah pikiran dan segera mencari tempat untuk bisa berdua dengan kayaknya biar kenal sendiri aja lah. 二人算落吧，二人算落吧。 Mas Ian, salah, maksud saya Opa Ian. Nah, begitulah harusnya ia dipanggil. Sebagai pria sultan, ia mendekati wanita bukanlah hal yang sulit dilakukan. Opa Ian jemputnya telat, Vio yang minta maaf karena datangnya kecepatan. Dan kalau orang kaya, kencan gak cuma nonton sama ngopi. Opa Ian membawa Vio ke kasino miliknya. Di sana, ia diberi tutorial berjudi untuk pemula. Pertama, lihat siapa pecundangnya di sini. Caranya cukup lihat kaos kakinya.
Nah, kalau sudah nemu yang kanan kirinya nggak sama, langsung tantang aja. Di mana saja Vio menaruh chipnya, disitulah kemenangan datang padanya. 1、2、3、6點少。 Kembali pada sang dewa judi yang ingin bertobat. Kelas hari ini tantangannya sangatlah berat. Semua peserta ditantang agar tidak mendekat ke meja mahjong setelah musiknya mati. Dan jika ada yang mendekat, mereka tidak diperbolehkan lagi kembali ke kelas. 唔死大半世啦，仲有個月輸咩？我哋咁辛苦先至嚟到呢，要多錢？ Tapi ya, semua perjalanan tobat Cia ujung-ujungnya percuma saja. Cia justru kembali ke meja judi jalanan dan selalu menang di tiap pertandingannya. Walau menang, tapi saat Cia kembali melihat gelang karet miliknya, ia baru menyesali semua tindakannya. Dan tanpa Cia sadari, ternyata kakek Benny tidak ada di rumah. Benny dan Cia langsung mencari ke lokasi terakhirnya kakek berada. Tapi hasilnya nihil. Kakeknya tetap tidak ada di sana. Benny, Cia bahkan Vio pun berpencar untuk mencari di mana sang kakek berada. Hingga akhirnya Cia melihat seseorang mirip kakek yang masuk ke dalam kasino. Cia pun langsung segera masuk. Sayangnya orang yang tadi ia lihat bukanlah kakeknya. Tapi ada satu yang bisa Cia temukan. Dan itu adalah ketenangan. Tidak ada lagi suara-suara mahjong yang mengganggu isi kepalanya. Dan ia merasa mungkin ini saatnya ia berhenti judi. Dengan wajah sumringahnya, Cia keluar dari kasino tadi. Benny yang melihat jelas heran, kenapa Cia mencari kakeknya ke dalam kasino. Belum sempat Cia menjawab, Vio tiba-tiba menelpon dan bilang kalau kakek sudah ia temukan. Keesokan harinya, Cia yang tidak tahu harus berkeluh kesah pada siapa, akhirnya Cia curhat pada kakek Benny tentang masalah kecanduan Cia dalam berjudi. Sayangnya, penyakit kakek Benny membuatnya tidak bisa merespon apa-apa. Dan Cia pun lagi-lagi hanya menggerutu dalam hatinya. Namun petaka akhirnya tiba saat Cia pulang ke rumahnya. 今日咁早嘅？ Dan iya, Benny sudah tahu semuanya. Tidak peduli 100 kali Cia mengelak, ia sudah memegang semua bukti dan fotonya. Benny semakin kecewa jika ingat semalam Cia berjudi di kasino saat kakek hilang. Dan Benny tidak main-main pada prinsipnya. Sekali ia benci judi, maka selamanya ia akan berpegang pada prinsipnya. Dan Benny akhirnya mengusir Cia dari rumahnya. Tapi sebelum pergi, Benny bertanya, di mana cincin pernikahan milik Cia? Apakah ia sudah menjualnya untuk berjudi? Dan Cia kecewa mendengarnya. Ia hanya menyimpannya di laci meja kamar. Ia tidak ingin cincinnya hilang lagi, sama saat ia terakhir lagi mencuci piring dulu. Entah ia harus pergi sampai kapan. Tapi yang jelas, Cia akan menginap di kos-kosan adiknya untuk sementara. Setelah Cia kehilangan semuanya, barulah Cia sadar dan menyesali semua kelakuannya. Dan jika pada akhirnya ia harus kehilangan Benny selamanya, maka itu akan jadi penyesalan terbesar di hidupnya. Andra coba menenangkan kakaknya. Andra tahu, dulu kakaknya memang berjudi untuk menghidupi Andra. Tapi sekarang, Andra sudah besar. Andra sudah bekerja di bar dan punya penghasilan sendiri. Jadi, mungkin ini adalah waktu yang paling tepat bagi Cia untuk berhenti judi. Jadi Andra pun berpesan, mungkin taruhan terakhir yang harusnya kakak lakukan adalah bertaruh pada kebahagiaan kakak dan Kak Benny. Omongan sang adik barusan langsung mengingatkan Cia pada penjudi jalanan yang waktu itu ia lawan. Mungkin benar, keberuntungannya di media judi telah habis. Dan keberuntungan itu mungkin sudah dipindah ke tempat yang lain. Dan menurut Cia sendiri, keberuntungan itu mungkin adalah Benny. Jika memang benar itu adanya, maka Cia akan siap mempertaruhkan semuanya demi kebahagiaannya bersama Benny. 好細佬，好家姐，
Tak hanya asmara Benny dan Chia yang kacau, Vio pun mengalami hal yang sama. Ian selingkuh dengan temannya di depan matanya sendiri. Vio benar-benar sakit hati dibuatnya. Ia pun menenangkan diri dengan datang ke bar tempat Andra bekerja. Dia menceritakan semua sakit hatinya dengan ditemani Andra serta gelas demi gelas yang habis beriringan dengan kesadarannya. Vio pun pulang diantar oleh Andra. Namun tak lama setelahnya, ia baru sadar kalau toko Cuenke mulai diserang di sosial media karena iklannya berlebihan, padahal rasanya tidak karuan. Vio lalu mendatangi kakaknya dan minta maaf karena selama ini ia tidak pernah mau membantu Benny toko. Tak lama kemudian, Ian tiba-tiba datang. Iya, Ian datang untuk membeli toko Cuenke yang sudah diambang kebangkrutan. Dan tanpa pernah Vio tahu, Ian ternyata adalah teman SD kakaknya. Toko yang sepi, review yang buruk, dan semua alasan Cuenke akan bangkrut tidak datang begitu saja. Dan itu semua adalah ulah Ian, sang bos kasino yang datang untuk membalas dendam pada Benny karena dulu saat SD. Dulu Ian ngompol di celana dan Benny melaporkannya. Dan hal itu membuat Ian malu besar dan ingin membalaskan dendam dengan merungkatkan usaha keluarga Benny. Tapi bentar. 有急尿啊？冇人喎，廁所嗰邊啊。嚟，吉咗。 Walah Yan, lagi serius lu barusan? Ya Allah, udah bener jadi penyanyi malah main film. Di sisi lain, Andra benar-benar membantu penyembuhan kakaknya dari kecanduan judi. Salah satu cara ekstrimnya adalah Chia tidak diperbolehkan keluar 7 hari 7 malam. Mungkin Chia sedikit mengeluh. Tapi saat ia ingat lagi pada niatannya, Chia langsung semangat dan berharap bisa sembuh dari kecanduannya. Sementara itu, Benny mulai merasa hampa setelah berhari-hari membiarkan istrinya pergi tanpa ia tahu kemana perginya. Benny lalu minta maaf di depan kakeknya karena telah gegabah saat ia mengusir Chia tempo hari. Dan ia juga minta maaf kalau Benny sudah terlalu benci judi. Padahal dulunya ia sama saja. Iya, Benny dulunya adalah seorang penjudi, bahkan jauh lebih kecanduan dibanding Chia. Benny sejak sekolah adalah dewa judi yang paling disegani di daratan Cina. Bukan hanya satu sekolah, tapi sama seperti penjudi lainnya, Benny akhirnya tetap saja rungkat. Hutang kakeknya menumpuk dan imbasnya jelas pada toko dan kesehatan kakeknya. Walau Vio awalnya tidak senang dengan Chia, tapi dia justru jadi orang yang paling marah saat Benny mengusirnya. Di mata Vio, Benny seolah tidak mau memaafkan orang yang dulu sempat berbuat salah yang sama dengan dirinya. Hubungan Chia dan Benny kini layaknya dua kutub magnet. Punya daya tarik yang kuat, namun terpisah jarak karena ego Benny yang belum mau mereda. Padahal jika ia jujur pada hatinya, rindu pada sang istri begitu menyiksa hari-harinya. Chia pun sama. Ia berdiri dalam penyesalan dan usaha memperbaiki diri. Walau ia sadar, niat baik saja kadang tidak cukup tanpa hasil yang nyata. Dan untuk sekarang, yang tersisa hanyalah saling memutar ulang memori indah di masa lalu. Sambil menunggu waktu menjawab, kapan di antara kita bisa kembali bertatap dan membangun memori baru bersama. Pikiran Benny sudah kemana-mana, sementara raganya masih di samping kakeknya. Dan di sanalah penyakit sang kakek seolah hilang seketika. Kakeknya ingat betul betapa menyesal dan berusahanya Chia untuk berhenti judi. Benny, asal kau tahu, istrimu adalah orang yang paling berusaha untuk berhenti judi. Dan kakek tahu kalau Chia belum berhasil. Tapi kakek selalu melihat betapa kerasnya ia mencoba. Dan ia berusaha agar kau tidak tahu dan kau tidak marah padanya. Dan itu bukan berarti istrimu adalah seorang pembohong. Ia hanya takut. Sudah, itu saja.
kau dulu berhasil keluar dari judi karena kakek dan Vio yang selalu memberi support padamu hingga kau sampai titik ini. Dan sekarang kakek tanya, support macam apa yang sudah kau beri pada istrimu? Lakom, 點解你會喺度嘅？緣分啩，老婆。 Benny tahu di mana istrinya karena Cia pernah bercerita pada kakeknya. Dan di sanalah Benny meminta maaf sekaligus mengakui semua kesalahannya. Benny jujur pada semua hal yang selama ini juga ia tutup-tutupi. Karirku sebagai penjudi memang sudah sepenuhnya usai. Tapi ada satu chip lagi yang akan menjadi taruhan terbaikku selamanya. 就係你，可唔可以？ Semua badai yang terjadi telah berubah jadi pelangi utuh yang sempurna. Cia kini mulai meledek Benny karena sama-sama pernah rungkat sebagai penjudi. Dan dengan tawa kecilnya, Cia menyindir Benny. Kira-kira bagaimana rasanya memarahi istri saat dirinya juga pernah melakukan hal yang sama. Namun sayangnya, candaan demi candaan itu tidak bertahan lama. Sorry，你等陣。又點啊？喂，權守正，你唔好再吸我線啦。 Dan iya, Opa Ian alias bos kasino semi Korea ini kembali datang untuk membuat keluarga Benny tidak tenang. Saat ia melihat Vio bermain bersama Andra di kasinonya lalu kehabisan modal, Ian datang untuk memberinya pinjaman. Dan hasilnya, Vio rungkat total. Lalu Vio dan Andra pun disekap. Dan hanya ada dua cara jika ingin membebaskan mereka berdua. Jual toko cuanki kepada Ian, atau Benny diminta datang ke kasino lalu berjudi melawannya. Ian salah pilih lawan. Memanggil Benny untuk berjudi sama saja dengan mengajak sang dewa judi untuk turun gunung lagi. Cia sebenarnya minta bermain agar Benny tidak perlu menyentuh judi lagi. Tapi ini adalah soal harga diri. Benny datang untuk balas dendam kepada Ian karena telah menyekap adik kandung dan adik iparnya. Dan ini tidak hanya soal harga diri atau soal keluarga. Tapi perjudian hari ini juga akan melibatkan 620 miliar rupiah sebagai hadiah untuk yang menang. Jika Benny menang, ia akan mendapat semua uang dan adiknya akan dibebaskan. Tapi jika Ian menang, ia akan dapat uang dan toko cuanki secara cuma-cuma. Siapapun yang menang 2 kali dalam 3 ronde ke depan, maka dialah yang layak jadi pemenangnya. Dan sang dewa judi yang telah lama menepi, hari ini dia akan kembali. 先生唔好玩牌。16點、18點、19點、29點。 Oh lah dewa judi ndasmu iki aku cok kalahan. Blok. Oke, tenang. Ronde 1 kalah total di blackjack. Dan Benny coba tenang. Masih ada 2 ronde lagi untuk membalikan keadaan. Ya, kira-kira begitu congkaknya Benny di depan istrinya. Yang setuju mereka akan ganti main bakarat. Dan tanpa basa-basi, Benny langsung all in pada taruhan kali ini. Ian tidak gentar sama sekali. Dan ia pun juga melakukan hal yang sama. Dan hasilnya... 頂啊！頂啊！頂啊！咩啊？夠做！夠做！ 2 ronde sudah dibantai oleh Ian. Dan yang Benny lakukan adalah mensobek-sobek kartunya lalu memakannya. Lalu Benny menganggap ronde tadi tidak sah. Di sanalah Benny mulai sadar kalau kemampuannya telah hilang. Dan ia harusnya percaya pada istrinya. Dan biar dia yang bermain saja. Benny langsung minta istrinya kabur sejauh mungkin dengan sisa tabungan uang yang mereka punya. Cia jelas langsung menamparnya. Sedang di atas kita senang, sedang di bawah kita harus berjuang. Itulah cara Cia menyemangati Benny. Dan kali ini, Cia yang akan turun tangan untuk mengalahkan Ian. Dia akan mengembalikan kedua adik mereka,
toko Cuenke dan juga memenangkan uang 620 miliar yang sudah menjadi taruhannya. 加咩啫啫？我姓文噶嘛，你贏咗嘅話，我哋免費送全記俾你，信我。 Opa Ian jelas marah. Ya walaupun marahnya agak aneh ya, tapi ia merasa sudah ditipu oleh Benny dan Chia. Namun karena tawaran yang Chia tawarkan terasa menarik, Ian pun akhirnya menerima kalau ronde terakhir akan ditentukan antara Ian melawan Chia. Dan kali ini mereka akan bermain poker. Ian sudah membawa 2 anak buahnya untuk mengisi sisa meja poker yang ada. Sementara Benny dan Chia tidak punya siapa-siapa untuk masuk dalam timnya. Hingga akhirnya, mas-mas unik yang kaos kakinya kemarin beda ini yang akan tergabung mengisi slot yang ada. Permainan awal terasa curang. 2 anak buah Ian mengalah pada Ian dan memberikan chip-chip mereka pada bosnya. Benny dan Chia jelas kalah chip sekarang. Tapi tiba-tiba, mas-mas unik tadi mengalah pada Chia dan memberikan semua chip miliknya. Semua itu karena perlakuan Ian pada mas-mas unik tempo hari yang membuatnya sakit hati. Dan kini pemain yang tersisa hanya akan ada Chia dan Ian saja. Ian di ronde ini boleh agak congkak. 2 kartu as sudah di tangan. Kemenangan juga tinggal 1 kali jalan. Ian tidak langsung gegabah. Ia tetap memasang taruhannya sedikit demi sedikit. Ia terus melihat Chia dan memperhatikan segala gerak-geriknya. Chia nampak tak panik, tapi juga nampak tidak percaya diri. Dan kemampuan itulah yang membuat Ian goyah. Dan semua kepanikan itu akhirnya berakhir pada 對唔住啊！ 6、7、8、9、10，蛇贏。 好嘢，老婆，全記冇事啦。 perjudian berhasil dimenangkan dan polisi datang di waktu yang tepat. Iya, tak peduli menang atau kalah, sebenarnya Benny sudah selangkah jauh lebih jenius dibandingkan Ian. Ia sudah mengundang polisi untuk datang meringkus Ian dan koloninya. Ian jelas tak terima dengan segala kelicikan dan kejutan yang Benny berikan padanya. Tapi tunggu, masih ada 1 kejutan lagi yang akan datang. 你全部都係便衣。 Judi menang, uang dapat, adik selamat. Paket lengkap yang sudah jelas Benny dan Chia dapatkan. Yang satunya dewa judi, yang satunya dewa bujana. Tuh, enggak, itu jokes Nora kon, ya Allah. Ya, kedua dewa judi yang rela turun gunung untuk menyelamatkan adiknya itu pun kini sama-sama berjanji kalau mereka tidak akan lagi berjudi. Menikmati hidup bersama keluarga besar mereka, memperbaiki kembali toko Cuenke dengan modal yang ia dapatkan dari judi tadi. Tapi karena pada dasarnya keluarga masih senang berjudi, jadi ya obatnya ya tinggal main kartu atau mayong bersama keluarga besar mereka. 一於賭黃金嘅。 Nah, jadi gimana para pejudi? Sudah berpikir untuk tobat? Apa masih kurang paham itu tadi pengibaratannya? Judi itu, kalian harus denger ya, judi itu yang jadi taruhan itu keluarga. Oke, jangan cuma nurutin ego kalian. Besok pasti menang, besok pasti menang. Nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Kalian dimenangin, percaya. Besok pasti utang. Nah, itu yang benar. Tapi ya, kayaknya saya udah banyak lagi ngingetin para ini apa namanya, volunteer di Kamboja sana ya, di situ yang masih aja ngeyel buat ya main, ya apapun lah. Sekarang ya udah terserah kalian. Tapi ada satu hal yang ingin sedikit saya bahas dan bisa kita jadikan bahan cerita bersama-sama. Kalian tahu sendiri kan, saya kalau udah ngatain penjudi kayaknya abis-abisan. Tapi pernah pada satu titik, saya itu bener-bener pengen bantu mereka buat berhenti. Sumpah, saya lakuin semua yang kayak kakeknya Benny itu bilang. Saya support mereka, saya kasih tahu, saya ingetin. Saya coba alihkan perhatian mereka ke yang lain. Saya coba jadi support system yang bagus, bahkan saya juga sampai ngomong ke keluarganya kalau harusnya didukung lah, jangan itu. Tapi kalau memang bisa tuh dihindarin dari barang-barang kayak gitu. Cuma, iya, yang nggak bisa saya ingetin adalah soal ekonomi masing-masing. Karena di kepala mereka ternyata itu adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Dan kalau ditelisik lebih jauh lagi, itu ternyata ada faktor dengan, ya maksudnya ada hubungan dengan lingkungannya lah.
ada faktor dari lingkungan yang sangat berpengaruh. Saya nggak bilang keluarga aja, kita harus akuin para penjudi itu tidak akrab dengan keluarga aslinya. Kalaupun iya, biasanya ya terkesan acuh tak acuh. Mereka lebih banyak, ya apalagi yang main slot online dan yang lain-lain. Kalian tahu sendiri lah temperamen orangnya. Ya semua. Saya ngomong kayak gini karena saya dulu zaman kuliah, saya senang bola. Dan kalian tahu lah apa yang bisa dilakukan dengan skor-skor bola itu. Kalian tahu lah. Saya pernah, tapi memang dalam artian waktu itu adalah saya butuh duit nih. Tuh kan, teman nawarin. Oh ya udah titip aja. Menang sekali, oke. Menang 2 kali, oke. Menang 3, ngasih gede. Habis. Tapi untungnya waktu itu saya belum sampai jauh banget karena waktu itu ngomongin soal bola dalam ranah bercanda lah di situ kalau memang lagi ada aja. Jadi nggak yang jadi kecanduan terus-terusan karena untungnya saya punya kerjaan yang lain di situ dan saya nggak mikirin judi itu jadi yang utama sebagai pelepas karena waktu itu kepepet aja dan nggak mikirin itu bakal jadi yang utama. Nah, dari apa yang saya ceritain tadi itu sebenarnya soal pengen berhenti itu sangat besar dari diri kalian sendiri. Makanya saya bilang di awal, penjudi itu pasti nyusahin keluarganya. Mau dia tinggal di rantau kayak mau di mana, nyusahin keluarganya. Kalian tahu sendiri kan cerita saya kemarin soal orang yang dipulangin dari Kamboja malah pengen balik lagi ke sana, terus minta tolong dipulangin lagi. Ya kurang lebih begitulah. Kalau masih ada yang bisa tolong, kalian tolong. Tapi kalau enggak, udah biarin. Seleksi alam. Kalian nggak bisa apa-ngapain. Bukan cacian yang membuat dia sadar, tapi pelukan hangat saat dia terkapar. Judi memang racun yang menyebar. Namun cinta keluarga adalah satu-satunya yang bisa jadi penawar. Tapi tambahannya harus dari orangnya. Kalau enggak, ikhlasin. Biarin. Udah gitu aja. Simpel. Oke, saya Kuntas nanti Pusreme Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau masih ada teman kalian yang judi, pukul. Ya, ini beda omongannya ya. Pukul atau enggak udah nggak usah temenin. Omongannya berubah lagi. Ya karena gede dulu ada orang yang pernah saya bantu. Ya udah pokoknya gitulah. Ya pokoknya kalau ada masalah, jangan itu berat banget, yang tenang. Kalian nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas kalian, buang, tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.